Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diga Kurniawan, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknologi Sipil. Jadi di sini saya akan mengumpulkan tugas penghapusan poin ospek jurusan, yaitu menyebutkan alasan memilih Prodi D3 Teknologi Sipil. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi alasan yang pertama itu saya masuk jurusan Teknik Sipil di Prodi D3 Teknologi Sipil itu dikarenakan sesuai dengan keinginan saya dari dulu. Kebetulan saya juga alumni SMK dengan jurusan bangunan ataupun desain permodelan dan informasi bangunan. Jadi saya ingin melanjutkan ilmu saya seputar di dunia konstruksi di Prodi D3 Teknologi Sipil ini. Untuk selanjutnya, saya suka dengan bidang konstruksi dan bangunan sehingga ingin mendalami cara merancang dan membangun infrastruktur. Selanjutnya, D3 itu lebih praktis karena lebih banyak praktik ketimbang teori, dan itu sangat cocok dengan cara belajar saya dan cocok untuk saya yang ingin cepat bekerja. Selanjutnya, lulusan teknologi sipil dibutuhkan di banyak sektor seperti konstruksi, pemerintahan maupun swasta. Selanjutnya, mempelajari berbagai aspek infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, gedung, irigasi hingga drainase. Selanjutnya, peluang karirnya luas, bisa bekerja di kontraktor, konsultan, atau instansi pemerintah. Selanjutnya, jurusan yang aplikatif, ilmu yang dipelajari bisa langsung diterapkan di kehidupan nyata. Selanjutnya, mendapat keterampilan teknis seperti membaca gambar teknik, menggunakan software CAD, dan mengaplikasikan alat ukur. Selanjutnya, belajar kerja tim karena kan proyek sipil selalu melibatkan banyak pihak. Selanjutnya, melatih kedisiplinan dan ketelitian, penting untuk hasil konstruksi yang aman dan berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan problem solving karena setiap proyek memiliki tantangan berbeda. Selanjutnya, berbeda langsung dalam pembangunan negara. Berperan langsung dalam pembangunan negara, ikut menciptakan fasilitas publik yang bermanfaat. Selanjutnya, program D3 biasanya lebih fokus praktik sehingga langsung cepat kerja sebagai tenaga ahli media. Selanjutnya, bisa melanjutkan studi ke jenjang S1 sehingga terbuka peluang akademik yang lebih tinggi. Selanjutnya, dapat bekal kebiasaan di bidang jasa konstruksi sehingga bisa membuka usaha sendiri. Selanjutnya, teknologi sipil merupakan jurusan yang stabil karena pembangunan infrastruktur selalu dibutuhkan. Selanjutnya,
mendukung hobi atau minat pada desain, bangunan, dan estetika ruangan. Selanjutnya, banyak peluang sertifikasi profesi, misalnya SKA atau SKT yang bisa meningkatkan daya saing di dunia kerja. Selanjutnya, ilmu yang dipelajari tidak lekang oleh waktu karena kebutuhan infrastruktur akan terus ada. Selanjutnya, merupakan jurusan strategis untuk masa depan karena pembangunan berkelanjutan dan modernisasi kota akan selalu membutuhkan tenaga ahli sipil ataupun teknologi sipil. Untuk selanjutnya lagi, mendapatkan pengalaman praktik yang nyata, bukan hanya teori di kelas. Selanjutnya, belajar menggunakan peralatan teknik sipil seperti theodolit, waterpass, total station, dan alat laboratorium. Jurusan ini melatih fisik dan mental karena ada kerja lapangan yang menuntut ketahanan. Selanjutnya, bisa terlibat dalam proyek pembangunan besar seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, atau bendungan. Selanjutnya, peluang kerja ada di dalam negeri maupun di luar negeri karena tenaga teknik sipil dibutuhkan di mana saja. Selanjutnya, menjadi bagian dari solusi permasalahan masyarakat, misalnya mengatasi banjir dengan perencanaan drainase. Selanjutnya, meningkatkan rasa bangga karena hasil kerja nyata bisa dilihat dan digunakan oleh banyak orang untuk masyarakat. Selanjutnya, belajar manajemen proyek konstruksi tidak hanya aspek teknis, tapi juga perencanaan waktu, biaya, dan tenaga kerja. Selanjutnya, jurusan prodi D3 Teknologi Sipil yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk konsep green building dan ramah lingkungan. Selanjutnya, melatih kreativitas karena setiap proyek memerlukan solusi desain yang berbeda. Selanjutnya, dapat kesempatan magang di dunia industri konstruksi sehingga terhubung langsung dengan dunia kerja. Selanjutnya, bisa berkontribusi dalam pembangunan desa maupun kota sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Selanjutnya, teknologi sipil erat kaitannya dengan teknologi digital seperti BIM ataupun Building Information Modeling seperti yang dikasih itu, software CAD, AutoCAD. Selanjutnya, cocok bagi yang menyukai matematika dan fisika terapan karena banyak diaplikasikan di sini. Selanjutnya, bisa bekerja di berbagai bidang spesialis, misalnya transportasi, struktur geoteknik, air dan lingkungan. Selanjutnya, program D3 ini fleksibel untuk melanjutkan kerja sambil studi karena fokus ke praktik. Selanjutnya, lingkup kerja luas mulai dari perencanaan, pengawasan hingga pelaksanaan. Selanjutnya, ikut membangun peradaban karena tanpa infrastruktur yang baik, aktivitas masyarakat sulit berjalan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu beberapa dari hal yang dapat saya jelaskan terkait alasan saya memilih
prodi, D3 teknologi sipil. Terima kasih.